tapi sebetulnya lebih pada mandiri atau kemandirian. Karena itu sekolah sebetulnya mempercepat proses childish, mempercepat proses kekanak-kanakan menjadi sosok atau pribadi yang mandiri. Lebih mandiri. Coba kita feedback kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika masih muda, umur 12 tahun. Muhammad muda itu sudah mandiri luar biasa, ikut berdagang sampai ke Syam. Umur 17 tahun sudah mandiri menjadi manajer perdagangan. Itu lulus SMA loh ya. Itu sudah menjadi manajer perdagangan internasional. Umur 25 tahun lulus sarjana, kira-kira begitu, sudah bisnis owner, ya. Berkongsi bersama saudagar Arab waktu itu. Bayangkan dengan anak-anak kita sekarang, umur 25 tahun bisa apa? Banyak yang masih kerja di perusahaan odol, maksudnya odol-odol duit IMAE kira-kira. Oke, kembali. Nah, mandiri baik dalam hal finansial, spiritual maupun sosial. Nah, saya nggak tahu sejak kapan ukuran sukses itu diukur dari materi. Kemudian dari angka, nilai rapot, ranking 1, sehingga kemudian orang tua rela ngeles-les, rela beli soal UNAS, kuncinya, rela contek massal hanya untuk mengejar sukses yang sifatnya angka materi, bukan substansi kemandirian ilmu yang berangkat dari baik, Ustaz Sahab ditahan dulu komentarnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak, kita cermati beberapa pariwara. Setelah itu nanti kita akan bahas lagi tema yang sangat menarik ini, upaya mencari jati diri. Pemirsa, terima kasih Anda masih menikmati Dialog Cinta Rasul di TVRI Jawa Timur, persembahan Taki Power Indonesia, dan acara ini didukung sepenuhnya oleh BAS Tech. Ustadz, tadi ada pernyataan yang menarik dari Ustadz Taufik dan Ustadz Huda terkait dengan jati diri. Ini sebenarnya bagaimana kalau Ustadz sedikit bercerita mengenai awal ukuran materi ini, mulai dari mana sehingga bisa dijadikan ukuran seseorang untuk sukses terkait dengan jati diri seseorang. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu itu kan mesti didefinisikan dengan baik. Nah, karena biasanya segala kesulitan kita itu seringkali bersumber pada terminologi yang digunakan. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa si A adalah orang yang sukses, kita selalu akan bertanya, kriterianya sukses itu apa? Ada ayah yang sukses itu karena anaknya katakanlah sudah berhasil semua. Kita juga tanya yang dimaksud dengan berhasil itu apa? Itu kembali lagi ke terminologi. Karena kalau berhasil itu dalam artian duniawi, berarti yang kaya itu sukses. Yang kita lihat sekarang di media massa, bahkan ada sesuatu yang sangat menyedihkan kalau kita lihat. Saya pernah melihat satu iklan, mungkin beberapa tahun yang lalu, atau sekarang masih ada, wallahu a'lam. Tetapi iklan itu ada seseorang yang melihat keindahan alam Indonesia. Ya, setelah melihat keindahan alam Indonesia, kemudian dia menemukan, lalu dia mengatakan begini, saya lupa kata-kata persisnya, aku yang mencintai negeriku, aku yang bangga kepada negeriku. Kemudian muncul kenikmatan sukses, rokok ternyata. Loh, itu kemana kaitannya
Makanya itu antara cinta bangsaku dengan rokok ini kan tidak ada kaitannya. Kalau buat saya itu kan setback itu kan malah mundur, mundur 1000 derajat itu. Sama dengan ketika sekarang ini kenikmatan sukses yang diiklankan iklan di rokok itu kan selalu kenikmatan di mana seseorang yang berjuang mulai kecil berjuang kemudian kecil dan berakhir kemudian punya industri. Nah pertanyaannya, nah ini kita kriteria kan, berapa uang haram yang dibawa pulang ke rumah? Berapa uang barang haram yang digunakan untuk makan istri dan anak-anaknya? Berapa umur anaknya ketika mengaji yang pertama? Kan gitu. Berapa derai air mata istrinya di rumah karena ulah suaminya? Berapa besar? Kriterianya itu. Air mata istri kita itu besar karena ulah kita, saya kira tidak sukses. Kalau gitu siapa yang mendefinisikan? Kembali lagi masalah jati diri. Seringkali kehidupan kita ini berawal ketika kita biarkan orang lain menentukan hidup kita. Hei, kamu tahu orang sukses itu ini loh kontak kandani. Jawaban kita, kono ojo ngandani aku. Sudah ada yang memberitahu kita, sudah ada. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberitahu kita sukses itu sudah diberitahu. Kita tidak perlu belajar dari manapun tentang hidup sukses. Kalau kita belajar matematika, kita boleh cari guru yang lain. Belajar fisik, kita boleh cari guru yang lain. Belajar permodelan matematis, boleh cari. Tetapi ketika belajar sukses hidup, apalagi kalau buat manusia mukmin itu sukses hidup ini kan dunia akhirat. Itu sudah ada gurunya. Baik. Sudah ada penelpon yang bergabung, tampaknya? Oke, belum? Baik, pemirsa, saya ingatkan Anda juga bisa bergabung di acara ini dan menanyakan mengenai topik yang kita sampaikan di saat ini. Ustadz Taufik, silahkan ditambahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Saab tadi. Apa banyak yang ditanyakan? Jadi bagaimana awal penentuan seseorang ini dikatakan sukses ini sehingga ukurannya hanya materi? Dunia ini menarik dan anak kita terbuka sekarang itu melihat. Nah, jadi ini sebenarnya yang lebih pantas untuk disalahkan itu bukan anak-anak kita. Anak-anak kita itu dikenalkan dengan dunia yang seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin anak-anak kita itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang jelek, sekali lagi saya katakan, ibu dan bapak harus berkoordinasi yang baik dalam mendidik. Kemudian juga para guru itu harus pandai juga melihat masyarakat kita ini bagaimana. Dan saya kira kita harus kembali kepada Al-Quran. Kenalkan anak-anak kita itu bagaimana Al-Quran, bagaimana sampai anak-anak kita itu cinta Al-Quran. Sebab cinta Al-Quran itu modal yang paling kuat untuk mengantarkan anak kita bisa hidup Qurani. Dan Al-Quran juga sudah mengatakan, kamu jangan terlalu terbuai dengan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian terlalu tergiur dengan duniawiya yang nisbi ini, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, bagaimana kita bisa mengenalkan ini kalau tidak kita beri percontohan, kalau tidak kita carikan? Yang paling sulit adalah mencari lingkungan ini. Mencari lingkungan yang baik ini yang sulit itu. Saya nambahkan sedikit. Yang menarik itu ya, kalau berbicara dunia itu berbicaranya dalam bentuk materi. Padahal dunia pun ini kan tidak hanya materi saja. Misalnya mencari ilmu, tapi tidak jadikan kriteria, tidak jadikan ukuran. Ukurannya materi-materi. Bagaimana anak-anak dan kita juga tidak tergiur itu kalau setiap saat dipompakan kriteria keberhasilan. Misalnya kita gampang saja sehari-hari kita bertemu dengan seseorang, kita tanya, gimana kabar sampean gimana? Terus dia mengatakan, pancet aja, tetap saja. Itu maksudnya apa ya?